Ya udah mas, nanti sebelum naik kalau bisa tunjuknya disentuh dulu ke tanah. Nanti mas jangan aneh-aneh di sana. Nanti kalau udah sampai puncak mas minta maaf. Menongkrong itu bang, pas gue lagi main handphone ini dengerin lagu. Aneh itu bang, pikiran gue burung bang. Gue iseng ya kan, nengok-nengok. Denger instruksi dong, gue tetap video. Ya kan, jalan pas Dieng. Nih dari kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Abai. Wah, terima kasih banyak nih Bang ya. Udah jauh-jauh datang dari Cidodol. Ya, Jakarta juga sih ya kan. Iya. Dan mampir ke studio di Makassar nih Bang, nih cabang Makassar Bang. Gimana Bang kabarnya Bang sebelumnya Bang? Alhamdulillah bang, baik bang. Baik Bang ya. Dan teman-teman semua, Bang Abai juga punya YouTube channel Bang ya. Ada bang. Yaitu apa Bang? Selatan Jakarta Channel bang. Selatan Jakarta. Sebelumnya kenapa nama itu Selatan Jakarta gitu? Kenapa Jakarta Selatan gitu kan? Ya karena kan kita juga punya komunitas juga sih bang, kayak ya pendaki-pendaki Oh, komunitas pendaki namanya Selatan Jakarta. ya Cipala Selatan Jakarta sih. Oh, jadi yang dipakai Selatan Jakarta. Nah, gitu. Berarti kontennya tuh ngebahas apa tuh Bang? Kalau kita sih sekarang ini biasa bang podcast tentang urban legend sama pendakian juga horor. Horor juga berarti. Nah, untuk teman-teman semua yang suka horor pendakian, urban legend, komplit tuh berarti ada pendakian, yang bosan pendakian, ada umumnya juga Bang ya, urban legend. Langsung aja mampir ke channelnya Selatan Jakarta. Jangan lupa di-subscribe dan nyalain loncengnya tuh ya. Ting, karena ya gampang juga sih, tek udah, dan tonton, jangan subscribe aja tapi tonton. Nah, karena beberapa video di situ juga bagus-bagus teman-teman semua yang pengen tidur nih, dongeng tidur gitu kan. Bener bang. Yang pengen merinding-merinding koplo, ada semua pokoknya. Oke Bang, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, Abang pengen menceritakan pengalamannya saat mendakian gunung mana tuh Bang? Ya mungkin gue kali ini bang mau ceritain di Gunung Lawu bang. Itu 2019. Tadinya gue emang diajak nih bang sama teman gue nih di kedai. Jadi gue main ke kedai teman gue diajak. Nah pas saat gue udah pengen hari nih bang, ternyata teman-temannya pada nggak jadi, cancel. Berarti di pendakian Gunung Lawu? Dan akhirnya gue naik cuma berdua. Berdua? Oke, 2019. 2019. Dan itu berdua, ya bisa teman-teman bayangkan nanti kejadian-kejadian apa aja yang dialami oleh Bang Abed bersama rekannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ngopi tuh bang. Ngopi Bang. Kopi Makassar Bang. Mantap. Mantap kan? Sikat. Jadi ini bang, emang kan awal cerita tadi gue bilang gue diajak ya kan. Nah lagi gue ngopi gue diajak buat ke Gunung Lawu nih, pas banget ya kan, gue pengen balik lagi istilahnya. Nah gue pas itu gue udah gue ayoin kan, ya karena kan diajak juga nih, lumayan juga maksudnya sama orang-orang baru lah ya bang ya kan. Nah gue buat ngikut ke itu, dari tentuin tanggal sama orang-orang dia nih. Nah pas udah hari H ini teman-temannya biasa lah bang, kita di ghosting mulu gitu ya kan. Udah hari H nggak pada cancel lah apa segala macam alasannya. Dan akhirnya teman gue ini sebenarnya sempet ragu juga, gimana bang, jalan nggak? Ya gue sih tetap jalan, gue bilang ya masih lu nggak jadi juga. Terus gimana tiket? Gue bilang aman, kata dia. Ya udah berangkat, gue bilang packing nih malam, besok berangkat paginya ya kan. Nah hari itu kalau nggak salah itu jam
pokoknya habis isya lah bang, gue langsung belanja, packing. Nah kereta gue kan dapat pagi tuh, gue berangkat, singkat cerita berangkat tuh di stasiun Senen tepatnya. Gue ke Lempuyangan, gue ke Lempuyangan itu sekitaran nyampe jam 3 sore. Nah kita kan di situ mini budget nih bang, biasalah backpackeran nyari transitan ya kan. Kita di situ kita nyari kolbak, losbak segala macem. Nah singkat cerita nyampe di kayak pool bis yang arah ke Karanganyar itu. Iya. Itu udah mau maghrib. Soalnya kan kita tadi di Lempuyangan udah sore juga Jam kan. 3 itu ya. Kita kan lama di jalan nyari juga ya kan, transport. Nah akhirnya nyampe situ. Nah kita pas naik bis ke Karanganyar ini mau ke ke Terminal Tirtonadi. Kita mau ke situ. Nah kita nego-nego nih bang, berhubung kita minim budget ya kan, nyepik berapa mas ke Tirtonadi? 25 mas. Wah maaf mas, saya mau naik ke Gunung Lawu, saya nggak buntit banyak maksudnya. Ya udah mas, ada berapa? Ya cuma ada segini mas. Ya udah tapi mas jangan bilang-bilang penumpang lain gitu. Ya siapa amat. Siap. Kira sampailah gue di stasiun Tirtonadi itu kalau nggak salah jam 9-an. 9 apa jam 9 sampai jam 8 lah. Nah, di situ gue langsung tuh bang nyari angkringan, ngisi perut lah ya kan, ngisi perut. Nah habis ngisi perut gue santai-santai ngerokok. Nah gue senderan bang di keril nih, ya kan, mau rebahan lah ya kan. Nah nggak lama nih ada pemuda bang nyamperin gue. Biasa lah ya kan, kita bobokin, mau kemana mas? Kita mau ke Lawu mas. Lewat mana? Lewatnya di Cetok. Cuman berdua aja. Iya saya berdua. Kenapa nggak lewat saya gue aja mas? Kalau Cemborong Kandang. Wah enggak mas, emang udah mulai Cetok. Ya wes mas, hati-hati. Mas udah makan belum? Udah mas. Ngopi ya ngopi. Diajak ngopi lah gue sama dia bang. Ya gue terima dong. Nah di situ gue dikasih rokok sebungkus bang, Samsu. Mas nih buat di gunung. Udah mas, saya ada rokok. Udah bawa aja. Nah kita ngopi tuh, rokok belum gue buka tuh bang. Rokok gue isepin. Nah kita singkat cerita kita istirahat lah tuh di situ. Nah berhubung itu jadi gue nih pemuda ini mau ke tempat mbahnya. Nah mbahnya ini satu jalur ke Lawu itu bang. Berhubung ini si bis ini nyampe nya kan subuh ya. Singkat cerita gue subuh. Nah dia naik bareng sama gue. Ini mas bisnya ini nih. Nah gue naik bis sama dia. Di situ gue dibayarin lagi bang, bis sama dia. Mas, nih saya bayarin aja. Udah mas, masih ada. Enggak udah, pegang aja buat nanti pulang. Nah akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol bang. Makasih banyak mas, saya udah ngerepotin. Enggak, santai aja, saya juga pendaki juga. Kata dia gitu ya kan. Oh iya mas, kontak saya simpen dong, nanti kalau ini main-main lagi, kata dia gitu. Oh iya siap, gue bilang. Alhamdulillah tuh. Nah singkat cerita, nyampe lah di transitan ke arah ke kaki gunung lah bang. Ada tuh bis kecil ya kan. Bis 3/4 tuh. Kecil. Nah di situ bang kita naik transit. Di bis itu ada nenek-nenek naik bang dari pasar. Naik bis ini yang kita naik ini. Bobo gendong-gendongan ya kan, kayak belanjaan pasar lah ya kan. Nah kita bantuin naik dong ya kan. Kita bantuin naik ke dalam. Nah nggak lama udah mau jalan ini, nenek-nenek ini duduk samping kita nih bang. Persis begini. Kita di sini nih. Nenek-nenek ini depan sini nih. Gue ditanya bang, Mas, mau kemana? Mau ke Lawu mbah. Cuman berdua. Iya, berdua. Yaudah, Mas, nanti di Lawu hati-hati ya. Jangan aneh-aneh di sana. Jangan lupa bismillah. Siapa? Saya gue merinding. Soalnya bang, ini pesan ini nih nggak cuma 2 kali, sama. Nah pas singkat cerita gue nyampe base camp ini sekitaran jam 8 apa setengah 9 gue lupa, pokoknya pagi lah. Kan gue dari Tirtonadi itu subuh ya. Nah gue sampai di base camp Cetok ini nih, ada seorang kaki juga bang, kayak pakaian ya ada sana lah. Iya, ya warga lokal situ lah ya. Bobo arit gitu bang. Nah pas banget gue sampai, gue salim dong ya kan, namanya orang tua kita hormat bang. Mbah, iya mas mau naik? Iya. Mas cuma berdua? Iya mah. Oh emang di sini nggak ada pendaki lagi mah? Nggak ada, udah pada di atas semua katanya gitu. Ya udah mas, nanti kalau pengen ya udah mas, nanti sebelum naik kalau bisa telunjuknya disentuh dulu ke tanah. Nanti mas jangan aneh-aneh di sana. Nanti kalau udah sampai puncak mas minta maaf. Chat bang tuh langsung pikiran gue bang.
ada apaan sih? Tumben banget ya soalnya bang. Ini 3 dari pemuda yang gue di stasiun, gue di bis, sama di sampai base camp, itu pesannya sama bang semua. Wah, anjir, gue udah dalam hati gue nih, gue udah kena mental juga bang sebenarnya ya. Cuman mau nggak mau, udah nyampe lokasi, gue nggak mungkin mundur di Cilai. Udah tetap kekeh buat naik. Di situ juga maksinya ada tuh rangernya pada di base camp yang gak ada sama sekali orang. Akhirnya yaudah, gue tetap ngisi formulir ya kan. Akhirnya gue mandi, habis mandi gue makan, beres-beres barang lagi tuh semuanya. Seperlunya gue bawa doang istilahnya tuh. Nah, nggak lama alhamdulillah ya bang, ada bocah Bogor nih nyampe. Nah akhirnya gue sebelum dia nyampe nih, gue ada alhamdulillah ada barengannya. Nah nggak lama dia udah turun, ternyata dia minta barengan bang sama gue. Ya udah gue tungguin dia buat dia beres-beres lah segala macem ya kan, perabotan lenongnya dia. Di situ kita nungguin sambil ngopi. Seling 1,5 jam kalau nggak salah, kita langsung buat berangkat nih bang. Nah nggak lama kita mau berangkat ini nih bang, itu kabut bang langsung. Yang tadinya cerah, panas pagi gimana sih bang ya kan? Iya. Itu langsung kayak kabut. Ih, mantep banget gue bilang. Gokil disambut nih istilahnya. Nah dari situ tuh bang langsung kita habis berdoa, kita keluar base camp. Ya gue ikutin apa kata tadi bapak itu. Gue nunjuk tanah. Apa nih, menyentuh tanah lah. Bismillahirrahmanirrahim, permisi, assalamualaikum, gue gitu. Gue jalan tuh udah lumayan ngeplong. Nah naik ke simaksi yang kedua nih, nahan KTP gue ditahan tuh di situ. Gue penanggung jawab. Pas gue masuk pintu rimbanya ini nih bang, itu udah beda banget bang awalnya. Badan gue langsung kayak lemes, kepala gue udah kayak puyeng. Akhirnya yang tadinya gue jalan paling depan nih, akhirnya gue kayak melanin jalan kaki gue nih bang, ngatur posisi, ngatur tubuh gue juga ya kan. Udah capek buat kata gue nih, baru sebentar doang istilahnya, baru pembukaan lah. Nah nggak lama gue jalan lagi, tak sampailah di Candi Ketek. Candi Ketek, gue kata mah Candi Ketek apa ya bang? Oh gitu ya. Iya. Nah lewat Candi Ketek, assalamualaikum, permisi. Nah nggak lama lewat Candi Ketek ini bang, di situ bang langsung perut gue naik nih, muntah gue di situ bang. Gue pegangan pohon, gue keluarin tuh semua. Sampai teman gue yang satu nih, yang 2 sama gue dari Jakarta, panik. Lu ngapa? Nggak apa-apa, gue kekenyangan, gue kata gitu dong. Nggak apa-apa, aman-aman. Beneran? Carrier gantian nggak? Enggak, udah, parah aja. Nggak beres nih kata gue. Gue minum air putih, minum madu dikit nih buat manisin mulut ya kan. Gue taruh lagi tuh. Antepek gue kasih dia nih 1, biar dulu gue depan belakang lah gantian, gue bilang. Perut gue soalnya kayak neken gitu bang. Nah nggak lama nyampe situ, kita lanjut lagi nih jalan. Sampailah di kucuran air tuh, yang curug 9 gitu ya kan. Sampai situ kita buang koin, assalamualaikum, misi, buang koin, jalan lagi. Nah nggak lama dari situ hujan langsung lagi bang, deres banget bang. Itu gue sampai pos 1 alhamdulillahnya. Kalau pos 1 kan kayak ada shelter gini dia. Iya, ada yang sebelah kiri. Iya. Ada kayak shelter. Wah, hujan gak berhenti lagi. Akhirnya gue buka kopi dong. Sambil ngopi lah, ngokos buat. Ini kalau emang hujan gak berhenti juga, kita tarbas aja dah. Di situ gue posisi nggak bawa jas hujan bang, teman-teman gue. Tapi lu bawa jas hujan bawa. Kalau lagi situ kan gue cuman payung bang. Gue bawa payung tuh, payung gue. Akhirnya nggak lama hujan udah rintik-rintik, gue beres-beres segala macem. Nah gue jalan tuh bang. Nah nggak lama jalan, hujannya deras lagi bang. Dengan cuacanya gulem banget belum. Temen gue udah kayak, gimana nih bang? Ya udah jalan lagi, mau gimana? Gue bilang mau balik kanan loh. Tanggung lah, udah masuk hutan. Iya, kalau emang capek istirahat dulu. Situ tuh jalan lagi. Itu seling 2 jam bang. Itu gua rasain lama banget dari pos 1 ke pos 2 ya kan. Hujan-hujanan, gue pakai payung tuh bang, bener-bener pakai payung. Nah nggak lama udah deres banget. Alhamdulillah kita ketemu pos 2 di sebelah kanan deket yang pohon gede itu tuh. Iya, yang di kain putihin tuh. Iya. Bener. Tuh di situ tuh bang, tuh udah hawanya udah makin kayak neken banget, gimana sih, kayak berat banget. Ini kayak kaki buat ngelangkah ke atas lagi berat banget bang. Nah kita lagi ngebreak
Di situ gue buka kopi lagi bang. Gue ngopi lagi, nyemil makanan. Gak lama ada pendaki turun dari atas, nyamperin gue. Mas, mau muncak? Ih, saya mau naik. Mas, mendingan turun aja. Shit, bang, gue langsung kayak, orang apa sih? Nyuruh gue turun, dalam hati gue gitu bang, sotoy ya kan. Saya soalnya udah 2 hari di pos 3 nahan. Kok nahan emang kenapa? Cuacanya kayak gini aja mas dari kemarin. Wah, namanya cuaca mas, kita kan nggak tahu. Gue bilang, yang penting niat kita. Gue kata gitu bang. Yaudah kalau mas emang mau tetap naik hati-hati, cuma licin banget kata dia. Siap mas, makasih gue bilang. Jadi sini ngopi dulu, ngopi lah sama gue bareng. Nah nggak lama hujan udah reda. Itu kalau nggak salah udah mau sore bang. Pokoknya gue nyampe pos 3 ini, sampai pos 3 itu asar. Itu dari shelter pos 3 Matanya terakhir masih kedengaran suara azan. Gue ngebreak, gue buka melon gue sebelah, gue bagi-bagi bocah tuh. Udah makan melon dulu dah biar seger, gue bilang. Nyegerin dulu nih, seger tuh. Kita ngerokok sebat, ngisi air, fullin tuh semua. Kita jalan lagi ke atas. Habis ngasar kita jalan ke atas. Itu kalau misalnya jembatan kita lanjut. Itu benar-benar emang masih hujan bang. Kaki udah kapan tahu udah nih blokan. Itu kita jalan nih kayak jalur air bang dari atas nih. Iya, jalan. Nah, pas gue masuk ke pos 4 ini nih bang, itu dari kan gue posisi paling belakang kan. Posisi paling belakang ini, gue kayak merasa gue ada yang ngikutin gue nih. Jalan lagi, bulat kagak apaan. Gue bilang halu kali. Jalan lagi, tak. Pas gitu, gue berhenti. Apaan sih itu gue? Woi, sampai gue gituin bang. Kagak ada apa-apaan. Ngapa sih? Temen gue dari depan gitu. Ngapa? Kagak apa-apa. Ayo udah jalan. Iya, jalan. Nyampe itu. Nah, pas udah pengen ke pos 5 ini bang, itu emang udah mau maghrib ya. Jadi dari pos 4 ini kan kayak nebir ke jurang dikit ya bang ya. Nah pas di situ bang, pas gue lagi jalan, temen gue agak jaraknya itu lumayan lah jauh juga, antara 10 meter 9 meter lah jaraknya, yang agak jauh. Itu posisi gue belakang sendiri. Pas gue lagi jalan begini nih bang, kan ada kayak legokan jalur begitu tuh. Gue loncat nih bang. Pas gue loncat gitu kayak ada yang nyuruhin. Akhirnya tuh gue guling-guling tuh bang ke arah jurang ini nih. Nah alhamdulillahnya tuh gue ngeguling kagak jauh. Gue ngeguling kagak jauh ya kan. Gue nahan-nahan. Nah di situ tuh gue bingung buat naik, soalnya kan agak nebir begini juga. Nah akhirnya di situ tuh bang, gue ngeluarin sangkur gue nih, pisau sangkur. Gue keluarin buat nancep buat naik ke atas tuh pelan-pelan. Soalnya emang posisi jalur habis hujan, licin. Gue mikir kalau emang gue ambles lagi ke bawah, makin jauh. Temen gue udah teriak-teriakannya dari atas. Bye. Shit, udah stres banget dari situ tuh. Iya, tenang, aman, gue bilang. Gue baca jalur kan semuanya tracknya. Wah, udah bisa nih. Alhamdulillah tuh sampai. Nah di situ gue tanya teman, ngapa sih lu? Aman? Kagak, nggak apa-apa. Emang apa? Bentar ya dah. Lu nggak apa-apa nggak? Kagak. Nih doang nih kau tuh agak kayak memar bang. Soalnya emang kita gebuk kayak begitu, nyerosot. Nah situ jalan lagi tuh bang. Nah akhirnya di situ gue saking hujan yang nggak berhenti tuh bang, gerimis ya kan, rintik-rintik. Gue buka tenda di pos 5. Tadinya emang target gue di Gupak, antara di Gupak Bunyangan sama Bulak Peparangan tuh. Akhirnya udahlah, udah capek gue nggak mau maksain juga. Kita besok bisa kok sampai pagi-pagi ya kan, ngeliat sikon juga kan. Akhirnya gue buka tenda deket pohon gede ini nih, sama pokoknya kayak melintang gini pohon. Nah gue di sininya nih ngumpet. Gue buka tenda situ, udah mau maghrib juga posisi kan. Gue buka tenda, habis buka tenda gue masak. Habis masak gue makan tuh bang. Makan, gue beres-beres habis makan, sebat gue obat, ngopi. Nah gue istirahat dong, istirahat tidur. Pas gue lagi tidur ini, singkat cerita, gue kebangun bang. Gue ngeliat handphone itu 000 jam 12 malam. Jam 12 malam. Kan perut gue pengen berak lagi kata gue. Boy, temenin gue yuk. Temen gue gitu. Biasa lah bang, yang kan anak muda.
ayo temenin gua nih mulus buat gua. Udah anjir aja, cemen banget lu kata itu gua. Tuh gua bang nggak tahu kenapa ya, gua mau BAB di gunung itu di situ doang, kayak awalnya takut banget. Soalnya emang gua nggak tahu dari pikiran dari bawah atau gimana ya, itu buat keluar tenda aja, langkah keluar tenda ini takut banget bang. Nah di situ tuh langsung kayak gua mikir, nyari plastik nih biar dalam tenda bang. Di situ tuh kan, wah kagak ada lagi gitu. Gua akhirnya buat beraniin diri keluar tenda. Gua buka sangkur gua buat galiin tuh kan. Gua keluar tenda, bismillahirrahmanirrahim, gua setel lagu, gua pakai senter ya kan. Bismillah, gua keluar tenda, gua gali tuh bang. Itu persis tenda gua nih. Nah di sini nih agak ke jurang gitu ada. Nah, gua gali, nongkrong itu bang. Pas gua lagi main handphone ini dengerin lagu. Panik itu bang, pikiran gue burung bang. Gue iseng ya kan, nengok tapi lagi set, buru-buru bang, gue nyari air bang. Gue ngeliat ini anak bang, persis dari nih pohon tenda gue ini di sini gini aja. Ini nah ngelaman gue lagi gali-gali gitu tuh, di depan gue ini bang, sosok gede banget bang itu. Soalnya kan emang di sini jalur, ini tempat tenda gue satu doang tuh. Di sebelah sonanya tuh emang kayak savana gitu kan. Iya betul. Wah, makin naik gue bang. Wah, gue bilang pengalaman temen gue tetap masih tidur bang. Gue langsung seretan tuh, gue tinggalin tuh bang, anak gue ya kan. Gue seretan, terus gue ambil baca-bacaan, kan gue takut banget bang istilahnya. Temen-temen gitu cuma berdua doang lagi ya kan. Gue tidur ya kan. Nah singkat cerita pagi temen gue bikin kopi nih, bikin kopi depan tenda. Bawa apaan ya tuh dia, bawa apaan sih ini, bawa apaan ya, no kali bawa tai gue gitu. Iya tai gue kali itu. Anjing lu berak cocok banget. Yorok lu mau nemenin gua kagak? Gua bilang lu kagak mau nemenin gua dalam hati. Anjing lu. Ayo lah bikin kopi. Bikin kopi, nyemil segala macam, kita bawa buah nih bang, summit. Itu summit itu kalau nggak salah kita jam 7. Summit dari pos 5 jam 7 naik nih tak. Kan emang sebelumnya dari bawah ini dipesanin bang sama ranger nih bapak nih. Pokoknya mas jangan jauh-jauh dari rombongan. Kalau udah sampai Pasar Dieng, dan kalau bisa mas nanti di Pasar Dieng ini videoin sekitarnya. Gue nggak nanya kepo dong. Ya, iya mas siap. Nah di situ bang, singkat cerita gue nyampe Pasar Dieng ini kalau nggak salah jam 8 lah. Soalnya kan gue lenggang tuh, agak cepet. Jam 8 nyampe Pasar Dieng, langsung kayak hening bang deng. Nah gue denger instruksi dong, gue tetap video. Ya kan, jalan Pasar Dieng nih dari kayak tolong, iya cerita apa dalam hati gue nih, gue kagak ada siapa bang, teman gue di depan, gue lagi video jalur ya kan, yang lainnya gue langsung jalan tembok jalan gue cepetin tuh bang, naik gue tuh tembok jalan gue cepetin, gue rending temen gue jalan belok ke kiri gini. Nah halaman kita abis minum air itu langsung cabut lagi puncak bang. Nah alhamdulillahnya pas nyampe puncak itu nggak ada apa-apa nih bang. Itu kita nyampe puncak itu kalau nggak salah jam 9-an lah, 9-an. Nah kalau itu kita nggak lama bang di puncak, cuaca emang nggak lama itu kita di puncak itu banyak tuh bang kayak sesajen gitu di tubuh ya kan. Nah sesajen, cerita bang, pantes ini gunung sakral dalam hati gue gitu. Mantap sih gue nggak boleh sembarangan orang juga ya kan, kita hormatin. Gue bener bang, gue jadi pas nyampe puncak itu gue bener minta maaf, gue berdoa, gue inget pesen si kakek di bawah itu kan, gue minta maaf, takutnya kan emang gue ada salah atau apa ya kan. Nah alhamdulillah tuh udah nggak ada apa-apa, gue turun ke bawah, gue gue makan sempet tuh sepiring berdua makan sama temen gue ikan sepiring berdua ya kan, buat nyobain doang istilahnya, pecel khas itu ya. Oke. Terus sekedar nyoba, akhirnya jalan cabut. Nah cuaca, Boyim sempet nanya juga kenapa nggak lewat Moro Sewu aja, enggak bu, tenda saya di sana, gue bilang KTP saya di bawah juga.
oh iya Mas, kamu hati-hati aja. Siap. Nah nggak lama nyampe tenda ini bang, perasaan gue kan di tas kecil gue ini bang, emang kan gue bawa mulu ya, ini ada taring babi nih bang, emang taring babi. Cuman pas gue pakai ini, pas mau apa sih, mau balik ini kan gue packing tuh, kok tas gue nggak ada taringnya sih. Jadi ya nggak gede sih bang, taring babi dari oleh-oleh dari anak-anak Vespa lah sana, kasih tuh hilang bang di sana bang. Nggak tahu kemana. Nggak tahu, cuman ada ikatannya doang. Talinya aja ya. Padahal itu di lem apa sih, iya, Korea. Korea gitu iya. Itu hilang bang. Nggak tahu salah satu dari taring itu atau apa masalahnya, kita nggak tahu ya. Iya. Akhirnya udah alam juga istilahnya. Situ kita udah cuek tuh bang. Gua kalau nggak salah itu sempet nahan juga bang di pos 4 karena cuaca. Itu gua turun itu zuhur kalau nggak salah. Zuhur gua nahan lama di pos 4. Wah, hujannya emang gila-gilaan terus banget. Gimana nih? Ya mau gimana lagi gua bilang. Cuaca emang kayak gini, emang nggak bisa kita nggak bisa ini kan gila cuaca. Berarti dong nggak bisa. Kira udah kita tetap jalan, paksain udahlah kita turunnya ini kok. Jalan lah. Nah nggak lama kita jalan tuh, sampai pos 3 dikasih terang nih bang. Alhamdulillah tuh. Itu kita jalan lama banget bang hawanya. Gue buka dari abis Johor ini, gue nyampe pos 3 ini sekitaran jam 3 sampai jam setengah 4. Tuh gue bingung. Kayak kemarin kita naik segini lebih lamanya, cepat ya? Iya. Segini lamanya. Iya ya tadi ya. Apa ya? Udahlah gue bilang. Akhirnya kita sempat kayak nikmatin, orang di pos 3 itu kan kayak ngablak gitu bang ya, nikmatin. Wah asar pas banget nih. Nah ntar ya habis asar lah nyambut lagi. Nah nggak lama habis asar itu bang, hujan lagi bang. Aduh tahu ya, mana ya gue bilang, jalannya dah ya gue bilang, ya jalannya pelan-pelan soalnya kan emang jalurnya licin banget bang. Kita paksain untuk jalan lagi. Sampai lah pos 2. Nah di pos 2 ini bang, gue lagi duduk bang. Itu kalau nggak salah sekitaran jam 4 sampai jam 5. Gue lupa nggak ngeliat jam juga. Gue lagi nyender di shelter ini, madep ke sana tuh pohon. Senter carry lagi nih. Sekelebetan gitu doang bang. Nggak, ya pikiran gue sih angin aja lah, ya kan. Cuman ini nggak logis buat gue. Kok angin tapi berbentuk. Bus. Astagfirullahaladzim. Nggak lama tuh langsung gua cabut. Temen gua cabut. Ngapa sih? Lu nyantai lu. Cabut dah. Cabut tuh bang. Tak. Jalan pelan. Nah itu bang, pas gua turun ini, gua nggak tahu kenapa itu jalan lama banget. Padahal dari pos 2 ke pos 1 ini nggak jauh. Itu udah sampai mau maghrib bang. Ini belum nemu pos 1. Temen gue kayak raut wajahnya ini udah beda banget, udah pucet saking kecapeannya juga ya kan. Lalu dah gue bilang nyantai dulu nih, udah mau maghrib. Enggak, udah jalan aja, jalan jangan sampai ketemu malam banget. Siap. Kira gue beriring-iringan sama dia, tak. Nah akhirnya gue inget pesan nyokap bang, kalau emang lu merasa kesasar atau apa, lu balik baju lu aja. Gue buka baju, tempat carry lu buka baju, gue balik baju gue bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan aku keselamatan misalnya. Nah gak lama tuh bang, alhamdulillah bang, keturunan kayak gini nih bang. Pokoknya kayak ada tebing-tebing gitu, baru tuh kelihatan kayak lampu-lampu dari bawah. Itu cerah tuh bang. Alhamdulillah nyampe pos 1. Ya kita nggak tahu ya bang, kuasa alam. Iya. Di situ itu alhamdulillah nyampe. Wah dalam hati gue udah enak dah, udah ngelepas di sini dari pos 1 ke bawah, udah nyata lah ya kan. Alhamdulillah ya Allah kata gue. Nah nggak lama nih, center emang udah agak redup bang, headlamp. Pakai handphone juga udah lowbat. Kita nggak mau maksain juga, tetap pakai headlamp tuh. Ayo jalan lagi, taruhlah sebat dulu nyantai. Jangan sampai kemalaman nih, nyari bisa susah. Gue bilang kita kan nggak lama-lama. Tiket kereta ingat loh. Ya, kira di situ tuh bang. Situ kita tetap jalan. Jadi kayak di sana itu kayak ada yang gini bang. Cengceng aku.
langsung gitu tuh. Gue nggak mau ngeliat, jangan. Nggak lama di situ tuh kan Candi Ketek tuh bang. Nah di Candi Ketek ini gue nyembuh dupa bang. Assalamualaikum, Mesih, gue gitu. Santer banget. Gue iseng nengok ke kiri, ternyata ada orang bang, lagi gini. Ya ibadah sih, cuman malam-malam bang. Mendaki pasti mikir, wah bau apa nih? Situ tuh gue langsung kayak, gue kok di teror banget kali ini maksudnya. Gue padahal nggak aneh, nggak macam-macam di sini. Lihat gue baik. Situ tuh, udah tuh gue jalan lagi. Nah kelamaan anjing gitu, anjing putih. Dituntun tuh sama anjing, ngikutin aja. Nah di situ, alhamdulillah nyampe lah gue di apa namanya Simaksi itu tuh bang, ambil KTP gue. Mas kok turunnya malam banget kita mas? Iya mas, tadi sempet ngebrik juga lama, cuacanya juga lagi nggak bersahabat juga. Ya udah mas istirahat dulu. Ya istirahat, nanya-nanya lah tuh bis segala macam. Mas kalau mau ke stasiun gimana ya? Terminal. Wah kalau jam segini udah nggak ada mas, katanya gitu kan. Kira ya udahlah, gua ambil KTP gua cabut nih bang. Gua pas lagi ngelewatin rumah warga gini kan, ini candi cetoknya. Nah gua ngeliat ke kiri nih ada mobil bak nih. Gua samperin tuh rumahnya ya kan. Assalamualaikum. Orang pintu kebuka bang. Gua sotoy juga sih. Tak. Assalamualaikum Messi. Pas gue nengok ke kiri, astagfirullahaladzim. Ternyata itu rumah, nggak tahu tempat apa ya bang, itu banyak banget reak bang. Reok. Oh, kayak topeng. Oke. Kaget ya bang. Jadi palanya aja bang ya? Sama berbentuk begitu. Oke. Posisi gue sendiri, temen gue suruh tunggu situ. Gue cuma mau nyamperin buat, mbak mau minta anterin ke stasiun terminal doang kan niatnya. Di situ gue ngeliat kayak gituan bang, langsung cabut gue. Soalnya kan gue udah mikir, wah deh udah kagak bener nih. Iya, di situ juga. Wah, gue udah kaget tuh. Orang gue liat ke kanan doang nih bang, ya kan ke arah lorongnya dia tuh. Pas gue nengok ke kiri gini, buset, kayak taring gitu, banyak nggak cuma satu. Udahlah cabut, gue bilang. Nggak lama tuh, alhamdulillah di base camp ini ternyata banyak yang turun tapi nahan. Nah pulangnya juga malam itu juga, alhamdulillah banget bang. Dapat barengan. Oh dapat barengan. Oke. Alhamdulillah tuh kita sempet mau pulang kemana? Saya mau sini. Oh akhirnya alhamdulillah dapet dia orang, nggak tahu orang Cirebon, nggak tahu orang mana lupa tuh. Akhirnya udah barengin tuh. Kita makan dulu, mandi segala macam ya kan. Nah alhamdulillah tuh bang kita base camp. Nah setelah itu kita mampir ke Jogja. Begini itu aja sih bang. Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Aba ini ketika melakukan pendakian Gunung Lawu pada tahun 2019 Bang ya, bersama satu rekannya, berarti cuma berdua. Nah, memang saat sebelum naik gunung, sebelum sampai di gunung aja udah dinotis ya Bang ya. Nah itu dia bang. Sama yang pemuda gitu kan, yang di terminal ya, yang pertama. Ya jangan kaget teman-teman semua ketika kita kemana-mana terus ada orang yang sangat simpatisan ke kita nih gitu kan. Jangan berpikir aneh-aneh dulu gitu. Ah ini siapa ini? Ternyata kan dikasih rokok lumayan Samsu. Dikasih ongkos gitu kan. Ternyata dia juga pendaki gitu kan. Terus yang kedua, di notis kedua itu adalah nenek-nenek bang ya. Yang ketika di mobil 3/4 itu tuh. Bahwasanya beliau mengingatkan bang ya untuk jaga sikap dan lain sebagainya. Terus juga yang ketiga nih, yang ketika di base camp. Beda nih, kakek-kakek gitu kan. Ini sih emang pihak situ juga sih. Kayaknya ya, kayak soalnya dari penampilan juga ya warga lokal situ bang ya. Bukan artian dalam hal-hal aneh teman-teman semua gitu. Ya wajar lah ketika ada pendaki yang mau naik gunung terus ada warga lokal mengingatkan gitu kan, tuh wajar gitu kan. Tapi dimulai dari pas di Candi Ketek bang ya, yang hal aneh yang Bang Abe rasakan tuh muntah-muntah. Sebenarnya muntah-muntah kenapa sih bang itu? Itu juga nggak tahu bang ya. Itu soalnya nih
gue muntah-muntah ini cuman kayak di Gunung Cermai sama Lau. Dan itu nggak tahu kan karena apa? Nggak tahu. Soalnya kan saat itu Bang Abe cuma kekenyangan. Ngasih tahu ke Iya, temennya kan, biar temennya itu positif thinking. Nah, biar tapi nggak sebenarnya kebun. juga nggak tahu kenapa tuh Bang Abe tiba-tiba muntah kan Bang di Iya, sambil pohon gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin yang pas masa masuk pasar Dieng nih Bang. Yang kan ada kayak suara jeritan ya, tapi Iya. samar ya Bang ya. Sama kayak wah namanya tolong. Kayak mungkin kalau kita fasenya kayak tolong mungkin ya. Iya. Ah. Oh, berarti kayak ke bawah angin-angin gitu Bang ya? Nah, tapi pasar Dieng itu kan emang luas Bang ya. Iya. Kalau emang kayak tebing jurang-jurang gitu mungkin masih gue cari Bang. Mm-mm. Suara apa sih? Mm-mm. Soalnya kan pasar Dieng ngablak. Mm-mm. Kalau emang ada yang teriak-teriak tolong, ya pasti kelihatan dong. Iya, iya. Dan saat itu kan ngevideoin Bang ya. Nah, emang dia dari pihak Emang ranger disuruh kan, Mm, takutnya gitu kan Betul. untuk jadi bukti dan sebagainya lah teman-teman. Tapi di sisi positif tingginya buat mengabadikan momen gitu. Itu kan tadi dirasakan suaranya kayak dekat Bang ya. Deket Bang. Cuman kayak Tapi nggak tahu di mana. saru ke angin. Iya, tapi nggak tahu di mana sumber Iya. suara itu. tuh Gitu. yang kita bingung gitu. Nah, kemudian di puncak juga nggak lama-lama dan taring babi nih Bang. Dari oleh-oleh gitu ya. Bentuknya kayak taring babi yang kayak biasa buat kalung tuh teman-teman Nah, semua. itu Bang. Gitu kan, terus dikasih tali perusik gitu kan. Kayak gitu Bang Kalau ya. kita nggak pernah pakai buat kayak kalung, nggak pernah Bang, Soalnya soalnya takut ketusuk juga ya. iya, kalau soalnya tidur. kan kita mikirnya najis juga walaupun udah dipernis juga kita Iya, mikirnya kan iya. nggak boleh kan. Itu kita buat kayak gantungan tas aja. Oh, dan itu Kecil juga sih, kecil, nggak paling gede. segini lah ya. Iya, segini lah nih. Heeh. Iya, segini nih. Iya, iya. Dan itu kan oleh-oleh dari anak-anak Vespa Bang ya. Tuh anak keren Jambi juga tuh. tuh anak Jambi, anak Vespa tuh. Dan itu nggak tahu kemana tuh Bang. Nggak ngerti Bang kita juga. Cuma talinya aja tok. Kayak gini Bang, jadi kayak cuman tali gini aja doang. Iya. Ini kan sama juga tuh, kayak Iya. gua lem juga. Heeh. Jadi kayak cuman hitam-hitamnya aja nih. Temen-temen doang kan. Heeh. Tek. Hasilnya Nggak tahu itu ya kemana. Itu dia. Mungkin Kalau ya. patah kan nggak mungkin Ada juga. patahannya. Heeh. Kalau patah kan ada patahannya. Putihnya lah ya. Tapi ini kayak nyoplok semua. Tuh. Padahal kan di lem Korea. Kan lem Korea terkenal dengan dial cut itu Bang ya. Oke, dan itu nggak tahu kemana teman-teman semua. Dan kemudian juga saat BAB nih Bang ya. BAB nih, memang banyak sekali teman-teman semua pendaki BAB-nya itu ketika malam hari. Ketika habis konsumsi makanan nih. Kena kopi, kena rokok gitu kan. Hal yang wajar lah BAB di gunung gitu kan. Bener. Yang nggak wajar tuh nggak BAB di gunung. Nah, itu yang nggak wajar tuh. Itu kan Abang coba bangunin temannya Bang ya. Bahasanya, yuk temenin dong gitu kan. Wajar juga sih, siapa juga yang mau iseng banget sendirian gitu kan. Pasti temenin, itu hal wajar juga. Tapi ada hal yang nggak wajar ketika pas BAB dengar suara. Pertama dengar suara, Tuh Bang. yang kedua ngeliat. Soalnya dari suara ini bikin kita penasaran Bang. Kadang gue ada penasaran tapi ada rasa takut juga. Iya, iya. Manusiawi Bang ya. Manusiawi banget, betul. Nah kita apaan sih? Mm-mm. Gue pikiran gue burung Bang. Mm-mm. Tes asli langsung Bang buru-buru gue nyari tuh air buat bersihin Iya, gue doang. Iya, Tai-tainya mah Tai-tainya gitu kan, iya, iya. Iya, udah kepikirin nanti udah bersih gue pakai celana. langsung tidur kan. Nah, Langsung. itu posisinya. Dia di atas pohon kah, samping pohon kah? Dia jadi ini Bang tenda gua. Heeh. Pohon kan begini ya. Iya, agak ngelekuk gitu. Nah, Iya. ranting-ranting itu Bang persis di atas tenda gua Bang. Kalau dia cuma turun, wah gua udah nggak Tebuk, pikir. gitu kan. Iya. Oh, Metal yang ada besi. langsung keluar semua tai-tai itu. Ngomongin tai ya. Kemudian juga emang saat itu lagi musim hujan Bang ya. Musim hujan. Makanya kan ada ketemu pendaki juga dia nahan di pos 3 sampai 2 hari kan tuh. Iya itu yang orang nggak tahu orang Solo nggak tahu orang Cirebon gue lupa juga. Tuh. Dan nggak cuma sampai situ aja teman-teman semua, ketika sampai di yang ada pancuran tuh ya, yang kayak ada palanya doang tuh terus Iya benar. mancur-mancur Iya, gitu itu, kan. Bang. Di situ kan sendang apa saya lupa namanya. Derajat apa sih Bang ya? Bukan. Sendang apa gitu. Pokoknya itulah. Ya, saya lupa tuh. Itu ada yang kayak gini, Bang. Jadi iya, posisi malam Bang. Jadi kayak jelas banget gimana sih perempuan. Sosoknya sama nggak sih sama pas di BHB itu? Kalau buat Dari segi warna bentuk-bentukannya, atau bentuk? iya sama bentuk-bentukannya. Kunti juga. Iya. Tapi kayak gini. Dan nggak ngeliatin abang nih. Lirik. Sama-sama kayak lihat-lihatan sama gue Bang. Oke. Terus. Cuman gue ngalah. Iya. Gua nggak mau ngeliat lagi. Iya. Takutnya
takutnya malah ketakutan bang ya, malah jalannya nggak makin bener. nggak bener. Soalnya kan posisi habis hujan juga licin. Iya. Dan kemudian di Candi Ketek nih bang, terakhir nih bang, bahwasanya nyium bau dupa wajar gitu kan. Tapi kalau ketika kita naik gunung nyium bau dupa kan kayaknya gimana bang ya? Iya gak sih? Jangan kan di gunung, di rumah kita deh. Pikirannya pasti aneh-aneh bang. Pikirannya pasti aneh-aneh, dan saat itu ngelihat Ada kayak orang peziarah mungkin ya. ya. Soalnya kan tadi kayak gini ya. Ya mungkin kalau penduduk warga situ hal wajar juga. Lumayan, masing-masing Tapi kalau tapi kalau kita yang nggak tiap hari ngeliat kayak gitu kan kayak aneh aja. kayak aneh tuh, orang apa bukan gitu kan. Iya gak sih? Jelas banget bang begini nih. Oh. Jadi kayak baranya doang yang kayak merah gitu ya. nyala Kayak bara lidi tuh. ujungnya. Benar. Oke. Langsung gue cuek aja. Assalamualaikum, permisi, Bang Iwan. Oke, dan yang terakhir aja nih bang, ketika pas abang mau nyater mobil tuh ya, yang pick up tuh, itu Losbak. topeng-topengnya itu beneran atau emang Topeng beneran sih bang. Ternyata pas gak lama gue kan balik nih bang. Gue di Solo itu ngeliat-ngeliat di Jogja emang ada sejarah-sejarahnya. Jadi dia tuh per tahun per tahun apa kapan pokoknya ada kayak pameran di Candi Ceto itu. Nah persis banget sama yang gue liat ini nih. Topeng-topeng ini yang dipakai. Iya. Mungkin itu bang ya. Tapi kan ketika turun gunung lagi habis teror habis-habisan, itu dia ngeliat rumah kayak gitu, pikiran deh carut marut teman-teman semua, gitu kan, langsung balik. Soalnya ya sebagai kita orang awam yang nggak sering lihat topeng terus ada topeng di rumah gitu kan, topeng kan serem-serem juga itu ya, kalingi gitu kan. Pokoknya aneh lah, pokoknya menurut kita kayak lak-lak Bali gitu. Tapi kalau menurut warga sekitar budaya juga gitu. Tapi dari situ abang mulai tahu tuh bang ya budaya. Oh ternyata yang dilihat gue tuh buat pementasan. Tuh, jadi kan pendakian nggak cuma pendakian tapi ada nilai hikmahnya juga teman-teman semua. Oke, pengalamannya menarik sekali bang, dan banyak sekali pelajaran yang bisa teman-teman ambil nih. Dan sebelum ditutup nih bang, punya pesan nggak sih untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih bang? Atau mengingatkan lah? Ya kalau pesan sih ya tetap kayak kalau buat naik gunung bang ya, intinya alat-alat kudu safety juga, tetap kompak juga sama rekan pendakinya, jangan sotoy ataupun ngomongnya tetap dijaga bang ya. Sampahnya sih bang terutama. Bawa turun sampahnya. Itu dia. Jangan cuma sampahnya tapi temennya juga bawa turun. Nah, bawa turun sampahmu. Bawa turun temennya mana? Di atas. Kacau juga. Dan ingat teman-teman semua, abis nonton video ini nih langsung mampir ke channelnya Selatan Jakarta, karena di situ ngebahas juga horor-horor pendakian, urban legend, umum lah bang ya. Pokoknya horor umum pendakian tuh ada semua nih di channelnya Selatan Jakarta. Link ada di bawah video. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Abe ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang Abai. Sehat selalu.